Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Ketemu lagi di channel saya yang masih mau berbagi pengalaman pengobatan gangguan kelenjar tiroid. Ya untuk kali ini saya mau membahas tips penderita gangguan tiroid dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan ya. Untuk teman-teman yang memang sudah tahu kita mau memasuki bulan suci Ramadan yang mana kita diwajibkan untuk umat Islam untuk menjalankan ibadah puasa. Nah, karena memang kita penderita tiroid memang ada keluhan yang mudah lemas, tidak kurang berstamina. Jadi nanti saya mau berbagi tips agar teman-teman bisa tetap menjalankan ibadah puasa dengan baik dan dengan sehat. Nah, jadi yaitu seperti yang teman-teman ketahui, saya adalah penderita gangguan tiroid, yaitu kanker tiroid, yaitu dengan dan sekarang untuk terapinya yaitu terapi untuk minum obat pengganti hormon seumur hidup atau jangka panjang. Nah, dan saya sudah memasuki tahun keempat untuk melakukan puasa bulan Ramadan. Nah, jadi seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu tips dari saya yaitu tetap minum obat secara rutin, terus kontrol rutin setiap bulan atau sebelum puasa. Nah, itu kita lakukan kontrol dan kalau bisa melakukan olahraga ringan, terus dan menjaga pola makan atau menu makanannya yang dengan gizi seimbang. Nah, ya seperti dan yang terakhir itu istirahat yang cukup. Nah, jadi untuk teman-teman semua, yang poin pertama yaitu tetap minum obat dengan waktu yang kontinu. Nah, jadi karena kita jadwal makan siang diganti jadi makan sahur, sarapan pagi diganti dengan makan sahur. Nah, jadi pun pola minum obatnya pun kita dirubah jamnya. Kalau misal saya pengalaman saya sendiri, kan saya biasanya jam 5 itu setiap harinya, terus nanti jam 6 atau jam 7 baru sarapan. Nah, dan untuk kali ini karena kita mau puasa, jadi kita minum, saya sendiri khususnya jam 2 baru minum obat. Nah, terus setengah 4-nya baru makan sahur, dan setelah makan sahur baru minum suplemen yang untuk kalsium. Nah, itu berdasarkan pengalaman saya seperti itu. Nah, jadi untuk teman-teman semua, jadi pola minum obatnya dirubah atau digeser jamnya ya. Kalau biasanya kan memang pagi. Nah, ya ini pagi, tapi paginya ini sebelum makan sahur. Jadi memang itu sudah saran dari dokter seperti itu. Saya pun dokter yang merawat saya di Kedokteran Nuklir menyarankan seperti itu. Jadi polanya pokoknya dikonsultasikan pas kontrol. Kemarin saya kontrol pas tanggal 6 Maret, saya kontrol, saya konsultasikan, gimana dok, besok kan mau puasa, cara minum obatnya apa masih sama seperti tahun-tahun lalu. Kan otomatis udah 4 tahun mengalami puasa tanpa tiroid, kan berarti kan saya sudah intinya sudah punya pengalaman. Nah, terus akhirnya saya tanya lagi, sama Bu seperti tahun-tahun sebelumnya, kan Ibu sudah menjalani 4 tahun puasa ini toh. Nah, terus ya udah, berarti biasa setiap jam 2 makan minum obatnya, terus nanti setengah 4-nya baru makan sahur. Oh, jadi seperti itu. Nah, dan ini jam 2 ini biasa kita harus dalam kondisi perut kosong 6 sampai 8 jam. Tapi bandelnya saya, kalau kita malam itu 6 sampai 8 jam ke jam 2 itu kan kalau dihitung misalkan
malam dari jam 9, 10, 11, 12, 1, 2, baru 5 jam. Nah kadang saya aja makan, kalau secara kan puasa, jadi kan kadang makannya pun sampai malam. Nah jadi kadang jam 10 masih makan gitu kan, padahal seharusnya kan sudah enggak, kalau itu dibatasinya sampai kalau terakhir jam 7, tapi kan kita tidak, enggak mungkin juga. Kadang kan kita kalau puasa itu kalau puasa kadang kan habis terawih kita makan lagi kan, seperti itu. Atau kadang malah buka puasanya tadi belum makan nasi, baru setelah terawih makan nasi. Jadi pokoknya kita pinter-pinter aja atur jeda waktunya, perut kosong untuk persiapan minum obat pengganti hormon tiroidnya itu. Nah jadi pokoknya kita inget-inget aja, kita atur sendiri gimana baiknya, gimana enaknya kita, gimana nyamannya kita untuk tetap konsumsi obat pengganti hormon tiroid tersebut. Nah yang kedua yaitu lakukan kontrol rutin. Nah jadi teman-teman semua, walaupun puasa, kalau teman-teman memang belum melakukan kontrol rutin atau di bulan ini ya segera dilakukan kontrol rutin. Itu memang penting untuk kita mengetahui kadar hormon kita dalam tubuh dan dosis obat yang kita konsumsi untuk sebulan ke depan menuju kontrol berikutnya. Jadi kalau saya sendiri, karena memang yang kontrol bulan ini memang badan agak masuk angin, terus karena kecapean, nah akhirnya saya konsultasikan ke dokter, tapi alhamdulillah hasil hormon tiroid dalam darah saya itu normal. Nah akhirnya saya konsultasikan ke dokter, dok gimana kalau saya kontrolnya nanti bulan Mei aja setelah lebaran. Nah jadi kan ya biasalah kalau puasa kan biasanya kan repot. Nah dan saya juga kan dengan meninggalkan anak-anak kan takutnya nanti repot pas buka puasa, nggak ada yang ngurusin dan lain-lain gitu kan. Nah akhirnya saya memutuskan untuk tidak kontrol, tapi memang bulan ini, bulan Maretnya saya sudah kontrol. Nanti April saya jeda tidak kontrol, tapi tetap minum obat dari resep yang bulan Maret ini saya tetap lanjutkan itu, dan nanti Mei baru kontrol. Dari yaitu teman-teman fungsinya untuk kontrol. Untuk teman-teman saya tekan-tekan lagi, kalau yang mempunyai gangguan tiroid, kalau memang disarankan untuk kontrol, lakukan kontrol rutin, karena kadar hormon dalam darah kita tidak mengetahui kalau tidak melalui kontrol. Saya sendiri seperti itu, karena memang kontrol itu fungsinya yaitu untuk mengetahui kondisi dalam tubuh kita. Jadi teman-teman tetap saya sarankan kontrol rutin seperti biasa. Jadi seperti itu ya teman-teman. Terus yang selanjutnya, kalau bisa tetap lakukan olahraga yang ringan agar badan kita tetap fit. Ya mungkin yang kalau untuk puasa mungkin lebih ke jalan kaki pagi-pagi seperti itu ya. Kalau di kampung saya sendiri sini, kalau pagi habis subuh itu langsung pada jalan kaki rame-rame gitu kan. Nanti sampai jam 6 atau setengah 6 baru pulang ke rumah masing-masing. Kalau habis sholat subuh berjamaah langsung jalan-jalan, terus sampai rumah paling jam setengah 6 atau jam 6. Jadi seperti itu. Jadi lakukan hal yang ringan aja, karena kan kita memang karena jadwal siang tidak diganti malam, jadi aktivitas siang pun kita atur sendiri. Pokoknya ya dikurangi intinya. Bagaimana kita biar tetap bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan. Nah jadi seperti itu. Ya untuk selanjutnya yaitu pola makan atau menu gizi seimbang, ya seperti yang sudah yang memang karena saya sendiri memang juga punya riwayat kanker tiroid ya, sebisa mungkin memang makanan harus dengan gizi yang baik gitu kan.
Tapi ya kalau saya sih kadang tidak memikirkan itu, tapi memikirkan kesukaan atau yang berada di sekitar lingkungan saya. Misalkan apa sih yang ini, ya sering makan daun yang sayuran hijau seperti itulah kalau saya kalau puasa. Soalnya memang enaknya itu makan sayuran. Kalau saya lebih banyak lebih berbanyak makan sayuran. Nah, terus yang selanjutnya yaitu kurangi aktivitas yang berat. Nah, jadi ya mungkin kalau untuk teman-teman, kalau yang mungkin kan ada sih sebagian dari penderita tiroid yang sebagai petani, sebagai buruh kasar, itu kan ada. Nah, mungkin itu bisa dikurangi kegiatannya karena memang kan itu memang memerlukan tenaga yang kuat dan yang banyak. Ya sebisa mungkin walaupun kita sebagai penderita atau yang memiliki penyakit, sebisa mungkin kalau kita masih mampu melakukan kewajiban puasa Ramadan, jadi saya saran untuk teman-temannya semua, lakukanlah, karena itu kan memang kewajiban kita sebagai umat muslim dan wujud ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mentaati perintahnya, ya karena memang kita mampu gitu kan. Sama, saya juga dulu merasakan apa saya mampu ya setelah operasi begini terus melakukan puasa. Nah, jadi seperti itu. Saya tetap kayak tidak apa sih namanya? Ya insecure lah. Apa bisa gitu kan? Dengan penderita seperti ini kok puasa Ramadan 1 bulan full ya, kepotong menstruasi 1 minggu, biasanya kan berarti kan saya puasa 3 minggu. Nah, tapi alhamdulillah ternyata saya mampu dan bisa. Nah, jadi untuk teman-teman pokoknya semangat, tetap lakukan itu tadi tips-tips dari saya, lakukan kegiatan seperti seperti biasa tapi agak dikurangi atau berjeda gitu kan. Jadi jangan ya biasanya mungkin kerjanya 8 jam full, mungkin bisa dikurangi jadi 6 jam tapi dengan jeda atau ada istirahatnya gitu kan, jadi tidak memakan tenaga. Dan yang terakhir itu usahakan untuk istirahat yang cukup, khususnya mungkin lebih ke tidur siang. Diusahakan untuk teman-teman yang memang mempunyai gangguan tiroid, mungkin bisa dicoba untuk untuk tidur siang yang cukup. Karena saya sendiri juga merasakan kalau saya sudah terbiasa tidur siang terus berapa hari atau berapa minggu tidak tidur siang, itu memang lebih gampang lelah dan capek. Jadi seperti itu. Makanya sebisa mungkin karena ini kita mau puasa, jadi sebisa mungkin kita tidur siang agar untuk menjaga stamina kita sampai ibadah malam dan makan sahur tidak menjadi lelah atau mengantuk. Ya aku memang kendalanya seperti itu. Saya pun dari tahun-tahun sebelumnya seperti itu kan, kalau siang sudah nggak tidur siang, terus malamnya ibadah tarawih dan tadarus, terus kadang sampai malam, terus tidurnya masih kurang, terus malam tidur kurang, terus dibangunkan nanti minum obat dan langsung sampai ke subuh dan habis subuh. Kadang habis subuh terus masih tetap kita menyiapkan anak-anak sekolah. Nah, jadi benar-benar kita harus memanage waktu yang ekstra kalau pas bulan puasa Ramadan seperti ini. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan tips-tipsnya bisa membantu teman-teman semua untuk melakukan puasa di bulan suci Ramadan tahun ini. Semoga teman-teman diberikan kesehatan
kesehatan dan kekuatan untuk menjalankan puasa bulan Ramadan. Dan untuk teman-teman semua saya ucapkan, khususnya untuk teman-teman muslim, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Dan akhirnya salam sehat untuk kita semua. Sehat itu mahal, sakit jauh lebih mahal. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.